Film ini menceritakan tentang Ichun yang memiliki segalanya, baik penampilan maupun kekayaan. Orang-orang memandangnya sebagai pangeran yang keluar dari dongeng. Namun, masa lalunya menceritakan kisah yang berbeda. Setelah orang tuanya bercerai dan ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil tragis, ia menutup hatinya. Ia meyakinkan dirinya bahwa cinta hanyalah sebuah dongeng. Setiap pagi, Ichun bangun di dunia pakaian desainer dan peluang tanpa akhir. Hidupnya bergerak maju dalam kesuksesan yang konstan, menyisakan sedikit ruang untuk hal lain. Sebaliknya, Nuan-Wan memulai paginya dengan kekacauan. Ia sering berlari untuk mengejar bus, bertekad mengejar mimpinya menjadi seorang animator di perusahaan game mobile. Banyak yang menyebut mimpinya tidak realistis, tetapi ia menolak untuk menyerah. Meskipun mengalami kemunduran, ia membawa harapan bersamanya. Suatu pagi, perjuangannya semakin memburuk. Shenron panik ketika tidak dapat menemukannya dan menelepon. Panggilan itu mengalihkan perhatian Nuan-Wan sehingga ia jatuh dari sepedanya. Ponselnya tergelincir masuk ke saluran air. Dan pada saat yang sama, sebuah mobil mewah melaju kencang, memercikan air berlumpur ke wajahnya. Mobil itu milik Ichun, dan begitulah kisah mereka dimulai. Hari itu terus memburuk. Ia tiba terlambat untuk wawancara kerja, kehilangan kesempatannya meskipun akhirnya berhasil mencapai gedung. Kelelahan, ia duduk di luar, diliputi kekecewaan. Kemudian ia melihat mobil yang sama yang telah mengguyurnya tadi. Frustrasi mengambil alih dan ia berteriak pada mobil itu dan bahkan menendang bannya. Saat ia berbalik untuk pergi, sepatunya terlepas dan mendarat tepat di kaki Ichun sendiri. Barulah saat itu ia menyadari bahwa pemilik mobil itu adalah CEO dari perusahaan tempat ia berharap untuk bekerja. Ichun menawarkan kesempatan wawancara lagi. Namun, keberuntungannya goyah lagi. Ketika ia mencoba mempresentasikan portofolionya, portofolio itu sudah rusak karena insiden sebelumnya dengan mobilnya. Malam itu, Nuan-Wan menghadapi keputusasaan. Ia tidak punya pekerjaan, sedikit uang, dan tidak tahu harus kemana. Saat mencari makanan, ia bertemu dengan seorang pria yang baru saja dipecat dari perusahaan yang sama. Mereka terikat karena rasa frustrasi mereka satu sama lain. Dalam gerakan yang tak terduga, pria itu memberinya sepasang kacamata sebagai hadiah kecil sebelum mereka berpisah. Keesokan paginya, Mingyong, saudara Nuan-Wan, menelepon dan meminta untuk dijemput. Nuan-Wan mengenakan kacamata yang diberikan oleh pria yang ditemuinya, dan tiba-tiba segala sesuatu di sekitarnya tampak lebih cerah. Ia segera mengetahui bahwa pria itu adalah saingan bisnis yang pernah ditolak oleh Ichun. Kacamata itu disertai instruksi, mengatakan bahwa kacamata itu akan mengungkapkan pasangan yang ditakdirkan pemakainya, yang anehnya menunjuk ke arah Ichun. Penasaran, ia mengikuti Ichun, tetapi Ichun menangkapnya sedang memata-matai. Dalam kepanikannya, ia berlari ke arah yang salah dan berakhir di toilet pria. Pada saat yang sama, pertemuan bisnisnya dengan Ua gagal. Mereka menuntut kendali penuh atas ZMG, dan ia menolak. Frustrasi, Nuan-Wan berhenti berusaha bersikap sopan. Melupakan Mingyong, ia fokus pada balas dendam. Ia menghadapi Ichun di depan umum, berteriak padanya dan menempelkan catatan di wajahnya. Ichun membeku, lalu meledak dengan kemarahan. Terlepas dari ledakannya, Nuan-Wan pergi bersama Mingyong. Mingyong memberitahunya bahwa ia akan tinggal bersamanya selama 2 hari sambil mencari apartemen dan pekerjaan baru. Ichun sementara itu merasa gelisah dengan apa yang telah terjadi. Ia kembali ke rumah dan segera mandi. Alergi anehnya muncul kembali. Sentuhan apapun dari seorang wanita menyebabkan reaksi parah yang mengancam pernapasannya. Keesokan harinya, Nuan-Wan mengalami nasib baik yang tiba-tiba. Tidak yakin apakah itu terkait dengan Ichun atau kacamata, ia berbagi cerita itu dengan Shinron. Shenron salah paham.
percaya Nuan Wan sedang diculik dan mencoba mencari cara untuk memperingatkan orang lain. Di tempat kerja, Shen Ran menghadapi tekanan dari bosnya karena gagal mendapatkan pembersih untuk kantor Ichun. Ia menjatuhkan informasi kontak di lobi tepat saat Nuan Wan muncul. Sambil menangis, Shin Ron memohon bantuannya. Dengan enggan, Nuan Wan setuju. Keberuntungannya berubah lagi. Saat membersihkan, ia tidak sengaja meletakkan kemoceng ke dalam mesin penghancur kertas, menyebarkan bulu-bulu di mana-mana. Ichun kembali tanpa terduga, memaksa Nuan Wan bersembunyi di bawah meja. Ia melihat kekacauan itu, meringis, dan dengan enggan mengambilnya sambil mengenakan sarung tangan. Dari tempat persembunyiannya, Nuan Wan melihat cahaya aneh di sekitarnya dan mencoba meraihnya. Mingyong, yang bekerja di dekatnya sebagai teknisi suara untuk proyek game, memperhatikannya, tetapi merahasiakannya. Setelah sendirian, Nuan Wan mencoba lagi menyentuh aura Ichun. Ia merangkak mengikutinya saat ia meninggalkan ruangan. Sementara itu, Shin Ron menyadari wanita tidak diizinkan di kantor Ichun dan panik, bergegas mencarinya. Nuan Wan tersandung dan jatuh tepat ke Ichun. Bibirnya menyentuh dadanya. Di luar, Shin Ran tersandung ke pelukan Mingyong. Di dalam, Ichun tersentak, yakin Nuan Wan telah melukai pembersihnya. Ia memanggil Xiaonan untuk meminta bantuan sebelum pingsan. Ichun dilarikan ke rumah sakit. Dokter memastikan ia tidak menderita serangan hari itu. Mereka menjelaskan kondisinya bersifat psikologis yang berakar pada konfliknya dengan ayahnya, Xiao. Ibunya telah meninggal. Ayahnya menikah lagi dan sekarang menekannya untuk meninggalkan ZMG dan bekerja untuk perusahaan keluarga Gu. Saat Ichun pergi, Nuan Wan mencoba melarikan diri dari kantor tetapi tidak menemukan jalan keluar. Malam itu, Ichun kembali dan menemukannya sedang duduk di kursinya sambil membuat sketsa. Qianan harus memberi isyarat padanya untuk berhenti. Baik Nuan Wan dan Shin Ron mengakui kesalahan. Ichun menurunkan pangkat Shin Ron ke meja resepsionis dan memecat mereka berdua. Mingyong tanpa henti menggoda Nuan Wan. Ia menjadi kesal, mempertanyakan mengapa ia menanggung kesalahan Shin Ron. Sementara itu, Xiaonan memberitahu Ichun bagaimana mobilnya telah merusak wawancara kerja Nuan Wan. Ia memintanya untuk memberinya kesempatan kedua, tetapi Ichun tetap diam. Kemudian, ketika ia melihat gambar-gambar Nuan Wan, kata-katanya terulang di benaknya. Ia menelepon psikolognya, menjelaskan kondisinya, dan menyebut Nuan Wan. Dokter menyarankannya untuk tidak membiarkannya pergi, menyarankan bahwa Nuan Wan mungkin memegang kunci kesembuhannya. Keesokan harinya, saat Nuan Wan bekerja paruh waktu, Ichun muncul. Ia memperhatikan dari kejauhan saat Nuan Wan menggambar papan nama untuk bosnya, yang memarahinya dengan keras. Bingung, ia berbalik terlalu cepat dan menjatuhkan banyak barang. Baik Qianan maupun Ichun melihatnya terjadi, dan mereka mulai percaya bahwa rentetan nasib buruk Nuan Wan adalah nyata. Hujan tiba-tiba mulai turun. Nuan Wan tetap di luar untuk menyelesaikan pembersihan, dan Qianan berpikir untuk membantu. Sebelum ia bergerak, Ichun melangkah maju dengan payung. Begitu ia mencapainya, hujan berhenti, menyoroti keberuntungannya yang tidak biasa. Ichun datang untuk mengambil pena yang dipinjam Nuan Wan. Nuan Wan menolak pada awalnya, lalu menyadari pena itu ada di sakunya. Ia ngeri. Pena itu patah. Ternyata itu adalah edisi terbatas. Dalam mimpi, Ichun memberitahunya bahwa ia harus bekerja di ZMG selama 100 hari untuk melunasi utangnya. Sementara itu, Mingyong tidak sengaja menginjak lipstik di rumah. Pada saat itu, Shin Ron kembali. Ia panik dan mencoba bersembunyi. Tetapi Shin Ron memperhatikan noda itu dan mulai mencari. Putus asa, Mingyong akhirnya berjongkok di balkon dengan kostum beruang merah muda. Kemudian, Nuan Wan pergi ke ZMG untuk menemui Shin Ron. Tetapi ternyata ia sudah pergi. Ia mencoba menelepon Mingyong,
Tetapi Xiaonan menyela dan membawanya ke Ichun. Di sana, Ichun menugaskannya sebagai pembersih pribadinya di kantor CEO. Di tempat lain, Fengmi sepenuhnya fokus pada Xiaonan. Ia telah melamar pekerjaan itu hanya untuk berada di dekatnya. Ia berulang kali menghindarinya, tetapi Xiaonan akhirnya menyudutkannya, membuatnya malu dan bingung. Kembali di kantor CEO, Nuan Wan membersihkan sambil bergumam pada dirinya sendiri dan merencanakan cara untuk mendekati Ichun cukup dekat untuk menyentuhnya dan mendapatkan sebagian dari keberuntungannya. Di apartemen, Minyo mencoba mengemasi barang-barangnya, tetapi Shinron tiba tanpa terduga. Ia bersembunyi di bawah tempat tidur. Shinron percaya ia sedang melakukan ritual untuk mengusir kejahatan dari Nuan Wan, menyemprotkan cuka dan mengenai wajah Minyo. Ia menderita dalam diam. Tidak dapat bereaksi, Xiaonan menjadi marah pada Fengmi dan memesankannya penerbangan kembali ke Amerika. Ini memberinya kesempatan untuk mengakui perasaannya, meskipun hasilnya tidak pasti. Di tempat kerja, Ichun hampir memasuki lift ketika Nuan Wan menghentikannya. Ia mendorong Ichun ke dinding, menguji apakah ia bisa membantunya. Pintu lift terbuka sebelum apapun terjadi. Orang-orang di sekitar berpura-pura tidak memperhatikan, meskipun satu orang berhasil mengambil foto. Nuan Wan dengan cepat meraih tangannya, mengucapkan selamat jalan, dan melarikan diri. Dalam perjalanan pulang, ia melihat Minyo dengan wajah bengkak. Ia hanya bisa berkomunikasi dengan gerakan tangan yang berlebihan. Kemudian, Ichun dan Xiaonan tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, sementara Nuan Wan menghadapi tekanan konstan dari ibunya untuk menghadiri kencan buta. Ichun tiba di pertemuan bisnis, tetapi mitranya tidak muncul. Ia akan pergi ketika Xiaonan bergegas masuk membawa berita. Huan telah mengumumkan kemitraan dengan UA dan merencanakan konferensi pers besar di bandara dengan investor hadir. Saat Ichun bersiap untuk berangkat, Xiao muncul. Ia memaksa Ichun untuk mengambil alih proyek besar dan menuntut agar ia menghadiri perawatan kesehatan mental, mengancam akan memotong pendanaan untuk ZMG jika ia menolak. Malam itu, Nuan Wan kesulitan ketika resleting pada pakaiannya rusak. Ia memasuki kantor Ichun, berharap bisa menyelinap keluar tanpa diketahui, tetapi Ichun menangkapnya. Menatap lurus ke arahnya, ia tiba-tiba melamar pernikahan. Ia menyentuh wajahnya dan untuk pertama kalinya, alerginya tidak terpicu. Ichun kemudian menjelaskan bahwa ia ingin Nuan Wan berpura-pura menjadi pacarnya, menawarkan 4 kali gajinya dan kesempatan untuk membersihkan utangnya. Tawaran itu terlalu berharga untuk diabaikan, jadi Nuan Wan menerima, meskipun ia tetap bingung dengan permintaannya yang tidak biasa. Malam harinya, ketika ia kembali ke rumah, ia menemukan Fengmi dan Shinron sedang minum anggur bersama. Fengmi mulai berbagi cerita dari sekolah menengah tentang Xiaonan dan Ichun, termasuk saat Xiaonan menolaknya dan menantangnya untuk memecahkan masalah matematika sebelum ia bahkan mempertimbangkan untuk berkencan dengannya. Nuan Wan kemudian mengungkapkan berita itu. Ichun telah memintanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Baik Fengmi maupun Shinron bereaksi dengan kaget dan kegembiraan, mendesaknya untuk menerima dan bahkan menawarkan untuk membantunya bersiap. Pada saat yang sama, ibu tiri Ichun mencoba mengatur perjodohan untuknya, tetapi ia bersikeras bahwa ia sudah memiliki pasangan. Dokter kemudian menyarankan agar ia menguji alerginya dengan mencium Nuan Wan. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ponselnya dipenuhi pesan dari kerabat yang sudah mendengar tentang dugaan hubungannya. Sementara Nuan Wan menahan omelan dari ibunya karena melewatkan kencan buta. Ichun menelepon dan menuntut agar ia segera datang. Ketika bibinya tiba, ia memperkenalkan Nuan Wan sebagai pasangannya. Pertemuan dengan kerabatnya bersifat formal namun dipenuhi momen lucu yang canggung, dan Ichun tampak tersentuh oleh kehadirannya. Dalam perjalanan pulang, Nuan Wan mengingatkan dirinya untuk tidak jatuh cinta padanya, meskipun menahan diri lebih sulit daripada yang ia akui. Malam itu,
Min-young menyelinap ke apartemen untuk mengemasi barang-barangnya. Ia mencoba bergerak pelan, tetapi Shinron sudah di rumah. Ia mendengar suara dan bergegas untuk memeriksa, menerobos masuk ke kamarnya saat ia berganti pakaian. Alih-alih panik, Min-young menghadapi situasi itu, mengemasi barang-barangnya, melemparkan uang dari proyeknya ke atas meja, dan keluar dengan marah. Beberapa saat kemudian, ia menyesal meninggalkan uangnya. Dengan hujan yang mengancam dan tidak ada tempat untuk tinggal, ia menyeret kopernya melalui aula. Shenron menyusul dan menariknya kembali ke dalam. Sementara itu, Xiao dan istrinya tetap curiga terhadap hubungan tiba-tiba Ichun. Setelah mendengar dari bibinya bahwa pasangan itu tampak sangat dekat, Xiao memerintahkan Ichun untuk membawa Nuan-Wan ke perayaan ulang tahun ke-30 perusahaan. Min-young akhirnya diizinkan untuk tinggal di rumah saudara perempuannya dengan satu syarat. Ia harus melayani sebagai pembantu pribadi mereka. Shinron memastikan ia tidak akan beristirahat dengan mudah. Di perusahaan, Nuan-Wan dibawa untuk dipermak. Ichun secara pribadi memilih gaun untuknya dan bahkan mencoba menarik resletingnya. Ketika resleting macet dan rusak, mereka harus memanggil bantuan. Mengetahui tentang pesta itu, Nuan-Wan menolak untuk hadir. Ia bahkan melarikan diri sebelum menyadari betapa bodoh keputusannya. Ichun kehilangan kepercayaan diri dan memilih untuk pergi sendiri. Di rumah, Nuan-Wan merasa bersalah tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Fengmi kemudian memulai panggilan video dengan Shinron, memberinya pandangan langsung tentang acara tersebut. Di pesta itu, Ichun menyapa ayahnya, tetapi ketegangan dengan cepat meningkat menjadi pertengkaran. Ia juga berselisih dengan ibu tirinya dan akhirnya menyatakan bahwa ia memutuskan hubungan dengan keluarganya. Melalui panggilan video, Nuan-Wan mendengar semuanya. Bertekad, ia bergegas ke perusahaan di mana Fengyi memberitahunya bahwa gaun itu sudah siap. Ia dengan cepat berganti dan memasuki tempat acara tepat saat Ichun hendak pergi. Meraih tangannya, ia membawanya ke Xiao. Dan Ichun, berpegangan erat, menghadapi ayahnya dengan percaya diri. Kemudian, setelah pesta berakhir, Ichun curhat kepada Nuan-Wan bahwa ibunya meninggal pada tahun yang sama orang tuanya bercerai. Nuan-Wan menawarinya sebotol susu hangat untuk meredakan pembengkakan di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, Ichun terbuka tentang keluarganya dan mengingat kecelakaan yang merenggut nyawa ibunya. Sementara itu, Fengyi pergi ke garasi untuk menemui Xianan. Ia mengungkapkan bahwa ia akhirnya memecahkan masalah matematika yang pernah diberikannya, meminta bantuan para profesor, kepala departemen, dan bahkan ayahnya. Xiao Nan terdiam ketika ia melihat solusinya. Kemudian, Ichun mengantar Nuan-Wan pulang, berterima kasih padanya, dan dengan lembut menyentuh rambutnya. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidur, ia memutar ulang malam itu di benaknya. Ia bahkan membayangkan menikahinya dan suatu hari menjadi istri CEO. Dipenuhi dengan kepercayaan diri, ia mengiriminya pesan yang meminta untuk pindah ke departemen seni. Yang mengejutkannya, Ichun setuju. Ichun kemudian menempatkan botol susu yang telah diberikan Nuan-Wan di tempat yang menonjol di kulkasnya, tersenyum saat melihatnya. Keesokan paginya, Min-young terus melayani sebagai pembantu untuk Shinron dan Nuan-Wan sebelum bekerja. Pada saat yang sama, Ichun memegang tangan Nuan-Wan tanpa reaksi alergi apapun, membuat Xianan tertegun. Ichun menjelaskan kepadanya apa yang dikatakan dokter tentang kondisinya. Saat membersihkan kantornya, Nuan-Wan menyiapkan teh dan menyebutkan idenya untuk pindah departemen. Sebelum ia menyadarinya, Ichun sudah memindahkan meja dan perabotannya ke kantornya. Di tempat lain, Fengyi patah hati. Xiao Nan menolaknya, dan ia berasumsi Xiao Nan menyukai orang lain. Saat ia menangis di bahu Shinran, Min-young kebetulan lewat. Panik, ia dengan cepat berganti pakaian dengan rekan kerja untuk menghindari dikenali. Kembali di ZMG, investor tiba untuk membahas game baru.
Minat mereka condong ke Ua dan Huan, membuat situasi menjadi sulit. Namun, Ichun tetap percaya diri dan menyiapkan kontrak untuk melawan keraguan mereka. Di sudut kota lain, teman Mingyong menyewa studio rekaman dengan pembayaran besar tanpa memberitahunya. Mereka ditipu oleh agen properti. Pemilik sebenarnya muncul, menuntut haknya dan mengancam akan mengusir mereka. Pertengkaran sengit pecah hingga Shinron muncul. Ia merekam tuan tanah dan mengancamnya, menuduhnya bekerja sama dengan agen. Ia menuntut uang mereka kembali atau memperingatkan bahwa segalanya akan memburuk. Mingyong memohon padanya untuk tidak memberitahu Nuan Wan, berjanji ia akan memperlakukannya lebih baik daripada yang dilakukan saudara perempuannya sendiri. Setelah pertemuan investor, Xiao menghadapi Ichun dengan marah atas kerjasamanya dengan kelompok lain. Ia menuntut investasi di Huan. Dari luar, Nuan Wan mendengar teriakan dan penghinaan yang ditujukan kepada Ichun. Tidak dapat tinggal diam, ia memasuki ruangan, berjalan melewati Xiao, dan mencium Ichun. Seluruh ruangan membeku karena terkejut. Xiao meledak dengan amarah dan keluar dengan marah. Nuan Wan dengan cepat meminta maaf. Tetapi Ichun pingsan. Di rumah, Xiao memerintahkan istrinya untuk berhenti peduli pada Ichun. Ia menangis, diliputi rasa bersalah atas kematian ibu Ichun, yang telah memicu kondisinya bertahun-tahun sebelumnya. Ichun kemudian bangun dengan kaget, mengingat ciuman itu, tetapi menyadari alerginya tidak terpicu. Sementara ia merasa lega, Nuan Wan diliputi kekhawatiran dan rasa bersalah. Melihat mobil Ichun mendekat, ia bergegas maju dan menyampaikan permintaan maaf yang panjang. Meskipun hanya Xianan yang mendengarnya, ia mendorong Nuan Wan untuk menghadapi Ichun secara langsung dan bahkan memberinya kode rumah Ichun. Ketika Nuan Wan tiba, Ichun masih tertidur. Dalam mimpinya, ia meraih dan menariknya mendekap. Ketika ia bangun, keduanya segera menarik diri karena malu. Kemudian, Nuan Wan dengan bangga memamerkan masakannya. Ichun diam-diam mengawasi. Nuan Wan memergokinya mengintip dan menggodanya sebagai imut. Ia juga bertanya tentang kondisinya, mendorong Ichun untuk berbagi cerita lengkap. Setelah kematian ibunya, bahkan sentuhan sekecil apapun dari seorang wanita membuatnya tidak bisa bernapas. Itulah mengapa wanita dilarang di kantornya. Anehnya, kehadirannya tidak pernah menyebabkan reaksi. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah Ichun hanya tidak melihatnya sebagai feminin. Pada saat yang sama, Mingyong masih berjuang mencari tempat tinggal. Shinron pulang membawa makanan dan menawarkannya kepadanya, tetapi ia menolak. Ketika Shinron memasuki kamarnya, ia diam-diam mulai makan. Shinron tiba-tiba muncul kembali, membuatnya terkejut dan hampir membuatnya tersedak. Ia menggodanya, mengangkat dagunya, tetapi gerakan main-main itu hanya memperdalam kecanggungan di antara mereka. Malam itu, Qianan naik taksi pulang. Fungi mencoba mengikutinya, tetapi tertangkap. Ketika Qianan memanggilnya, ia mengakui perasaannya. Qianan menepisnya dengan dingin, mengklaim ia sibuk, dan berjalan pergi, meninggalkannya. Pada saat yang sama, Nuan Wan menyiapkan bubur untuk Ichun. Ia ragu-ragu sebelum mencicipinya sendiri, tetapi tangannya gemetar. Ia bahkan tidak bisa menelan satu sendok pun. Seolah mengolok-oloknya, lampu padam. Terkejut bahwa rumah Ichun bisa mengalami pemadaman listrik. Ia bahkan lebih terkejut ketika Ichun memberinya kotak peralatan dan memintanya untuk memperbaikinya. Di tempat lain, Mingyong dengan lembut menyelimuti Shinron dengan selimut saat ia tidur. Ia merapikan kamarnya dengan tenang, lalu duduk untuk mengawasinya. Dalam tidurnya, ia membisikkan pengakuan perasaannya. Sementara itu, Fengmi mengikuti Xiao Nan ke bar. Ia menemukannya tertidur di meja, duduk di seberangnya, dan mencurahkan isi hatinya saat Xiao Nan bermimpi. Di luar, Nuan Wan bergumam tentang Ichun saat ia meraba-raba kabel.
tidak dapat mencapai soket, ia tiba-tiba diangkat ke pundak Ichun. Ketika Ichun menurunkannya, ia berakhir di pelukannya. Pada saat itu, lampu kembali menyala. Ichun menyarankan agar mereka memulai dari awal, seolah-olah baru bertemu. Kemudian, Ichun melihat melalui gambar-gambar Nuan-Wan. Satu persatu, ia menyimpannya dengan hati-hati seolah-olah itu berharga. Keesokan paginya, Nuan-Wan ketiduran. Ketika ia melambaikan tangan untuk tumpangan, 3 taksi berhenti sekaligus. Ia hampir membeli donat, tetapi malah diberikan gratis. Jelas ia menikmati rentetan keberuntungan Ichun. Ketika ia tiba di perusahaan, hujan mulai turun. Keberuntungannya berakhir seketika, mendorong Feng Mi dan Shinron untuk bertaruh pada hasilnya. Saat membeli kopi, ia menerima telepon dari Shinron yang memberitahunya bahwa ia telah memenangkan tempat pertama dalam kontes asosiasi game mobile. Ponselnya segera dibanjiri panggilan dari pembeli, termasuk Ichun. Ia ingin Ichun berbicara langsung dengannya, tetapi Ichun hanya mengirim Xiaonan, membuatnya kecewa. Ia memberi Qianan 3 syarat untuk Ichun. Salah satunya mengharuskannya untuk pindah dari kantornya. Ichun tidak menyukai permintaan itu, tetapi Qianan menerimanya sebagai harga kecil untuk mempertahankannya di perusahaan. Semua barang milik Ichun dipindahkan, membuatnya terkejut. Sementara itu, Shini Yen, pria yang membelinya donat, menelepon Nuan-Wan dan meminta untuk bertemu. Ternyata ia adalah karyawan Huan. Pada saat yang sama, Shinran sibuk memohon kepada tuan tanah untuk mencarikan apartemen untuk Mingyong. Malu, tetapi tersentuh, Mingyong memperhatikan kakinya yang terluka. Dengan enggan, tetapi tulus, ia menggendongnya di punggungnya. Shen Yan kemudian mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ia tidak hanya tertarik untuk membeli hak game Nuan-Wan, tetapi juga ingin merekrutnya untuk Huan. Di tempat lain, Mingyong merawat kaki Shinron, membungkusnya dengan hati-hati, dan memarahinya karena ceroboh. Kemudian, Nuan-Wan kembali ke kantor dan tidak sengaja mendengar Ichun berbicara dengan Xiaonan. Ichun mengklaim game Nuan-Wan tidak menang karena kualitasnya, tetapi karena asosiasi menolak entry dari Huan dan ZMG. Itu, katanya, tidak lebih dari keberuntungan. Marah, Nuan-Wan menghadapinya, marah karena ia meremehkan pekerjaan yang telah ia curahkan hatinya. Mendengar kemarahannya, Mingyong juga ingin campur tangan, tetapi Shinran menahannya. Malam itu, Ichun pergi ke tempat Nuan-Wan dan menunggu di luar tanpa mengumumkan dirinya. Di dalam, Nuan-Wan menelepon ayahnya, yang menyemangatinya dan memberinya kekuatan. Dengan kepercayaan diri yang diperbarui, ia mengambil penanya dan mulai menggambar lagi. Keesokan paginya, Ichun tiba di kantor, tetapi sebagian besar staf sudah mengambil cuti 3 hari. Mereka yang tersisa merasakan tekanan berat dari kehadirannya. Ia memerintahkan Xiaonan untuk mengamankan hak atas game Nuan-Wan melalui Feng Mi, memberinya waktu hanya 3 hari untuk berhasil. Xiaonan pergi ke Mingyong untuk mendapatkan informasi dan mengetahui bahwa Nuan-Wan telah memenangkan perjalanan 2 hari dan sudah pergi bersama Feng Mi dan Shinron. Ketiganya telah mematikan ponsel mereka dan sepenuhnya menikmati istirahat mereka. Tidak peduli berapa kali Xiaonan dan Mingyong menelepon, tidak ada jawaban. Ketika Xiaonan akhirnya menghubungi Feng Mi, ia menyuruhnya untuk tidak mengganggunya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sengatan penolakan. Frustrasi, Xiaonan dan Mingyong memutuskan untuk melacak mereka. Mereka menolak membiarkan para wanita lolos sebelum pesta yang akan datang. Sementara itu, Nuan-Wan, Feng Mi, dan Shinron minum banyak hingga benar-benar mabuk. Dalam keadaan mabuk, Nuan-Wan menelepon Ichun dan melampiaskan semua kemarahannya, tidak menyadari Ichun sudah berdiri di belakangnya. Saat Ichun dan Xiaonan menghadapi situasi di dalam, ketiga wanita itu berpencar ke arah yang berbeda, memaksa para pria mengejar mereka.
Fong Mi, bahkan dalam keadaan mabuk, mengakui perasaannya kepada Qianan. Tanggapannya tidak berbeda dari sebelumnya, meninggalkannya menangis, meskipun ia masih menggendongnya pulang di punggungnya. Mingyong mengikuti Shinron dan dengan hati-hati memeriksa kakinya yang terluka. Yang mengejutkannya, Shinron mencondongkan tubuh dan mencium pipinya. Diberanikan, ia menariknya mendekat dan membalas ciumannya. Di tempat lain, Nuan Wan menyebabkan keributan di jalan sampai Ichun tiba dan menggendongnya. Duduk di punggungnya, ia berteriak padanya dan bahkan menggigit telinganya. Ichun hanya bisa meminta maaf. Ketika ia membawanya ke kamarnya, Nuan Wan menolak untuk tidur, berpegangan pada wajah dan leher Ichun. Tepat saat mereka akan berciuman, rasa kantuk menguasainya dan ia tertidur di pelukannya. Kemudian, Ichun menerima telepon dari dokternya. Setiap kemungkinan penjelasan untuk alerginya telah dihilangkan, menyisakan hanya satu kesimpulan. Ia jatuh cinta pada Nuan Wan. Keesokan paginya, Shinran bangun dengan panik, ngeri dengan apa yang telah terjadi dengan Mingyong. Ia melarikan diri dari kamar hotel dan bergegas ke Funmi, mengakui segalanya dan bahkan menunjukkan tanda di lehernya. Bersama-sama, mereka mengingat Nuan Wan, yang juga baru saja bangun. Kembali di tempat kerja, Nuan Wan mendapati dirinya ditugaskan kembali ke Departemen Seni. Ichun sementara itu mengabaikan laporan Xiaonan, tenggelam dalam pikiran dan tersenyum seperti orang yang sedang jatuh cinta. Di luar, Mingyong mengejar Shinron. Marah karena ia telah meninggalkannya dengan semua biaya, Shinron menepisnya, mengklaim ia mabuk, jadi itu tidak dihitung. Kata-kata itu menghancurkan hatinya. Ia melemparkan uang itu kembali padanya dan berjalan pergi. Nuan Wan melihat segalanya dan menariknya ke samping untuk menawarkan nasihat. Tapi sebelum ia bisa selesai, ibu mereka muncul dan memelintir telinganya. Ibu mereka menyeret mereka berdua ke kafe. Ia memaksa Nuan Wan untuk kencan buta dan menyuruh Mingyong untuk berhenti dari pekerjaannya. Dengan enggan, Nuan Wan ikut hanya untuk menemukan ia berkencan dengan Shen Yan. Ichun dan Xiaonan kebetulan lewat dan melihat mereka bersama, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Nuan Wan segera mengetahui bahwa pertemuannya di masa lalu dengan Xinyan bukanlah kebetulan. Ia mengungkapkan bahwa mereka sudah saling kenal sejak masa kanak-kanak dan menyarankan agar mereka mencoba berkencan. Ichun, menonton dari jauh, terlihat jelas terganggu. Xiaonan segera mengenalinya dan menggodanya, mengatakan Nuan Wan dan Xin Yan adalah kekasih masa kecil yang ditakdirkan. Ia bercanda bahwa Ichun akan ditolak. Saat mereka bertukar canda, Fong Mi muncul. Salah paham situasi, ia mengira mereka mengejeknya. Terluka, ia melarikan diri sebelum Xiaonan bisa menjelaskan. Pada hari Minggu, Ichun tiba tepat waktu untuk melihat Xin Yan menjemput Nuan Wan. Ia diam-diam mengikuti mereka ke restoran dan karena cemburu menyabotase kencan mereka. Ia membeli setiap hidangan yang dipesan Shen Yan sebelum mencapai meja, membeli semua tiket film bernomor ganjil, dan bahkan mengosongkan hadiah mesin capit sehingga mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dibagikan. Saat terganggu, Ichun gagal memperhatikan seorang pria yang lewat dengan seekor anjing. Ketakutan pada anjing, ia membeku, dan ketika ia berbalik, Shen Yan sudah ada di depannya. Shen Yan mengejeknya, tetapi Ichun dengan cepat memahami motifnya. Shen Yan hanya tertarik pada Nuan Wan karena permainannya. Ketika Shen Yan mengakuinya, Ichun kehilangan kesabaran, meraih kerahnya, dan mengancamnya. Nuan Wan, menyadari kebenarannya, dengan tegas menyatakan ia tidak akan meninggalkan ZMG. Dalam perjalanan pulang, ia berpikir kembali tentang segalanya dan menyadari Ichun telah mengikutinya sejak awal. Di tempat lain, Shen Yan menelepon seorang gadis misterius dan mengakui kegagalan. Gadis itu bersikeras ia tidak akan berhenti mempersulit hidup Ichun. Kemudian, Nuan Wan pergi ke kantor Ichun dan mengakui bahwa proyeknya belum selesai, tetapi ia ingin memberikannya kepada ZMG. Tanggapannya yang acuh tak acuh membuatnya berpikir Ichun tidak tertarik. Frustrasi, ia menuntut 10 juta. Ichun langsung setuju.
lalu mendorongnya ke dinding dan mengingatkannya bahwa ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan secara instan. Sementara itu, Shinron berjuang membawa barang-barang ke studio rekaman. Zen meminta Minhyong untuk membantu, tetapi Minhyong pura-pura tidak mengenalnya. Pada akhirnya, Zen turun tangan sementara Minhyong dengan cepat berbaring di lantai untuk bersembunyi. Saat makan siang, Nuan-wan duduk dengan Shinron yang tampak gelisah, tetapi diam tentang apa yang telah terjadi. Penasaran, Nuan-wan memakai kacamata ajaibnya dan melihat aura merah muda di sekitar Shinron. Ia mendorongnya untuk menemukan pria dengan aura yang sama, mengatakan bahwa ia adalah orang yang tepat untuknya. Bingung, Shinron lari, lupa membawa kacamata itu. Kembali di ZMG, krisis besar pecah ketika kode beta tertutup bocor. Ichun sangat marah dan memerintahkan semua orang untuk menambal kelemahan keamanan dan meluncurkan sesuai jadwal dalam waktu 6 jam. Ia berharap untuk menyembunyikannya dari Huan. Tetapi Shenyan sudah tahu dan bahkan memberitahu media tentang pengumuman besar pada tengah malam. Bertekad, Nuan-wan berjanji untuk menyelesaikan 40 ilustrasi dalam 6 jam, sementara Ichun memerintahkan perubahan mendesak pada kode sumber. Xiao Huan dan gadis misterius itu memantau ZMG dengan cermat. Tetapi perusahaan berhasil dan mengirimkannya tepat waktu. Malam berikutnya, Nuan-wan bergabung dengan Fongyi untuk makan malam. Ketika adegan ciuman muncul di TV, ia dengan cepat mengganti saluran. Fongyi dan Shinron menekannya untuk jawaban. Tanpa berpikir, ia keceplosan bahwa ia dan Ichun tidak sengaja berciuman pagi itu. Keduanya segera menyimpulkan bahwa Ichun menyukainya. Kenangan itu terulang di kepalanya. Malam sebelumnya, ia minum susu dan menumpahkan sedikit di bibirnya. Ichun melihat kesempatan itu dan menciumnya. Di kantor, Xiao Nan menyampaikan laporannya. Tetapi Ichun tenggelam dalam pikiran, memutar ulang ciuman itu dengan desahan. Xiao Nan pergi. Ketika ia meraih susu yang diberikan Nuan-wan kepada Ichun, ia melihat Ichun sudah mengambilnya. Menyadari itu adalah hadiah, ia bertanya. Tetapi Ichun menepisnya sebagai kedaluarsa dan mengabaikannya. Sementara itu, Nuan-wan memikirkan momen-momennya dengan Ichun dan mengingat kata-kata Shinron tentang perasaannya. Jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan, gugup, dan kebingungan. Terganggu, ia tidak sengaja mengirim pesan ke Ichun. Balasannya datang dengan cepat. Ia bertanya apakah Nuan-wan merindukannya dan menyarankan agar mereka bertemu keesokan harinya. Keesokan harinya, Nuan-wan mencoba menghindari Ichun di kantor. Ia bahkan bersembunyi di dalam kostum Pikachu, tetapi Ichun menemukannya tanpa mengungkapkannya. Sebaliknya, Ichun meminta kostum itu dipindahkan ke kantornya. Terperangkap di sana, ia terkejut ketika Ichun melepas penutup kepala dan mengundangnya makan siang. Pada saat yang sama, Funi menyiapkan bekal romantis untuk Xiao Nan. Ichun menggunakan pekerjaan sebagai alasan untuk menahan Nuan-wan di kantornya untuk makan siang. Funi mencoba menyelinapkan makanan ke kantor Qianan, tetapi tertangkap. Putus asa, ia meminta untuk tinggal bersamanya sebelum turnya yang panjang, tetapi Xiao Nan menolaknya. Menolak menyerah, ia menyelipkan surat cinta melalui pintu kantornya. Saat persiapan untuk tur semakin intensif, Nuan-wan berjuang untuk mencapai beberapa dokumen. Ichun membantunya, tetapi kemudian menempatkannya lebih tinggi untuk menggodanya. Kemudian, saat ia tertidur di mejanya, Ichun diam-diam menyelesaikan pekerjaannya dan bahkan mengakui perasaannya dengan tenang. Keesokan paginya, Nuan-wan bangun dan menemukan semuanya selesai, tetapi tidak tahu bagaimana. Rekan-rekannya tertawa ketika ia muncul, dan ia segera menemukan Ichun telah membuat sketsa wajahnya. Shinran mengikutinya ke toilet dan bertanya apakah ia menyukai Ichun, tetapi Nuan-wan menyangkalnya. Sementara itu, Chao Nan membawa beberapa proyek ke Ichun. Ketika proyek Nuan-wan muncul, Ichun langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu,
membuat Qianan yakin Ichun jatuh cinta padanya. Saat makan siang, Nuan Wan bertemu dengan Xin Yen. Ia mengangkat Huan lagi, tetapi Nuan Wan menolak untuk mempertimbangkan ide itu. Saat ia pergi, ia menjatuhkan foto Luo Ei bersama Ichun, mengisyaratkan masa depan mereka bersama. Kembali di kantor, ia tidak sengaja mendengar Xiao Nan menggoda Ichun, menyarankan Ichun sudah jatuh cinta pada Luo Ei. Percaya itu, Nuan Wan salah paham situasi. Kemudian, ia mempresentasikan gamenya kepada tim. Ichun mengambil buku catatannya, bergegas ke ruang rapat untuk mengembalikannya padanya. Mendengar pertanyaan-pertanyaan sulit yang ditujukan padanya, ia diam-diam mendengarkan melalui earphone-nya dan membisikkan jawabannya, membantunya melalui presentasi. Malam itu, Shinran bertemu dengan mantan pacarnya. Mingyong melihat mereka, tetapi pura-pura tidak memperhatikan sampai pria itu mencoba memukulnya. Mingyong turun tangan dan perkelahian pecah. Di tempat lain, Feng Mi terdampar tanpa jalan pulang, dilecehkan oleh orang asing. Xiao Nan tiba tepat waktu untuk melindunginya, bahkan mengklaim ia adalah pacarnya. Setelah itu, Feng Mi mengejarnya, berterima kasih padanya, dan mencium jendela mobilnya meskipun sikapnya dingin. Sementara itu, Shinron merawat luka Mingyong. Ia mengakui mantan pacarnya telah menipunya sebesar 300.000 yuan, uang yang telah disimpan orang tuanya untuknya. Ia mengaku tidak lagi percaya pada cinta dan merasa tidak layak memberi atau menerimanya. Mingyong dengan lembut memeluknya. Masih terganggu oleh pikiran Ichun dan Luo Ei, Nuan Wan tiba-tiba melihat semua lampu di sekitarnya menyala. Poster besar gamenya muncul dan Ichun masuk sambil memegang bunga. Ia meletakkan gelang khusus di pergelangan tangannya yang dirancang hanya untuknya dan mengakui perasaannya. Kewalahan, Nuan Wan mencoba menahan diri tetapi gagal. Ia mencondongkan tubuh dan menciumnya. Malam itu, Ichun menelepon dan memintanya menyanyikan lagu pengantar tidur. Sebaliknya, Nuan Wan tertidur lebih dulu, meninggalkannya tersenyum diam-diam di ujung telepon yang lain. Keesokan paginya, saat tangan Nuan Wan dan Ichun bersentuhan, pintu lift terbuka dan Qianan melangkah masuk. Ia mengumumkan bahwa gaji Nuan Wan akan dipotong selama 2 hari karena terlambat. Ichun tersenyum tetapi diam-diam memutuskan untuk memotong gaji Qianan selama 2 bulan sebagai balasan. Menyadari konsekuensinya, Chowan menjadi pucat dan bersumpah tidak akan pernah mengganggu Nuan Wan lagi. Ibu tiri Ichun kemudian mendekati Nuan Wan meminta bantuannya dalam memperbaiki hubungan yang tegang antara Ichun dan Xiao. Ketika Ichun melihat mereka bersama, ia jelas kesal. Ia mencoba menarik Nuan Wan. Tetapi ketika ia mendengarnya berkata, "Dia adalah istri ayahmu." Ia membeku, melepaskan, dan berjalan pergi. Kembali di kantor, Nuan Wan menjelaskan apa yang terjadi pada Qianan. Mereka berpisah untuk mencari Ichun. Mengingat kebiasaannya, Chowan menebak Ichun mungkin berada di tepi sungai. Nuan Wan pergi ke sana dan menemukannya, tetapi Ichun menolak membiarkannya mendekat. Tepat saat Nuan Wan berbalik untuk pergi, Ichun menariknya kembali. Ia akhirnya mengungkapkan masa lalunya. Ibunya telah mencoba mendukung karir ayahnya dengan membawa sahabatnya ke dalam hidup mereka. Suatu hari, Xiao menghilang selama 3 bulan. Saat kembali, dia bertengkar sengit dengan masing-masing ibu. Dalam amukannya, ibu itu pergi mengemudi bersama Ichun dan memperingatkannya untuk tidak pernah memaafkan Xiao jika sesuatu terjadi padanya. Mereka mengalami kecelakaan dan dengan nafas terakhirnya, ibu itu menanamkan kebencian itu pada putranya. Terharu, Nan Wan memeluk Ichun dan berjanji akan selalu mendukungnya. Malam itu, Ichin mengantarnya pulang. Sebelum dia pergi, dia berlari mengejarnya dan menciumnya. Di kantor, Xiao Nan melihat kotak makan siang Feng Mi dan tersenyum kecil.
merasa puas. Sementara itu, Nuan-Wan dan Ichun berbagi momen-momen rahasia bersama. Fungi mengirimkan rasa sayangnya kepada Xiaonan dari kejauhan. Kemudian, Nuan-Wan mengantarkan dokumen dan mencari-cari alasan untuk menariknya ke kursinya dan menciumnya. Tepat saat itu, Qianan membuka pintu dan masuk bersama seorang kepala departemen. Ichun langsung berdiri, membuat Nuan-Wan bersembunyi di bawah meja dengan malu. Di tempat lain, Mingyong sibuk mendekorasi sebuah kantor untuk Shinron, mengatur semuanya dengan teliti sesuai kesukaannya. Malam itu, Nan-Wan dan Ichin tinggal di rumah dan bermain video game. Di luar dugaan, ternyata dia sangat ahli. Keesokan harinya, Zen mengunjungi perusahaan untuk mengantarkan undangan. Dia berpapasan dengan Yao Yao, dan mereka berdiri diam, saling memandang. Sementara itu, Nuan-Wan mencurahkan energinya ke proyeknya, membuat Ichin merasa bersalah. Tapi bagi seseorang yang dulu dilanda kesialan tak berujung, dia kini mengalami masa terindah dalam hidupnya. Ichan memeluknya dan mengakui alerginya sudah lama tidak kambuh. Nuan-Wan berharap dia bisa menemukan keberanian untuk menghadapi kondisinya dan berjanji akan tetap di sisinya. Keesokan harinya, dia mengajaknya keluar, berharap paparan dengan lebih banyak wanita bisa membantunya mengatasi ketakutannya. Tapi Ichan masih menghindar, tidak bisa melepaskan keraguannya. Saat itu, Shinran menelepon, memberitahu Wan-Wan bahwa Ming mengadakan pembukaan studio malam itu. Mereka semua diundang. Ichun enggan, tapi saat Wan-Wan bilang dia ingin memperkenalkannya secara formal kepada Mingyong, dia setuju. Di acara itu, Mingyong jelas-jelas tidak senang dengan kehadiran Ichen. Dia menariknya ke samping dan mempertanyakan hubungannya dengan Nuan-Wan. Ichun mengalihkan dengan menyebut Shinran, yang langsung memancing amarah Mingyong. Tak lama, Ichun, Mingyong, dan Xiaonan akhirnya terlibat adu minum. Saat Wan-Wan dan yang lain tiba, para pria itu sudah benar-benar mabuk, tergeletak di lantai. Mereka kemudian berjalan bersama dengan gaya sok jago, hanya untuk tersandung dan nyaris muntah beberapa saat kemudian. Malam itu, Shinron membawa Mingyong pulang. Bertekad untuk tidak mengulang kesalahan masa lalu, dia berusaha menjaga jarak. Tapi dia menarik bajunya dan memohon padanya untuk tidak pergi. Dia mengaku perasaannya padanya. Sementara itu, Funi mengejar Qianan bahkan memanggilnya pacarnya. Dengan penuh sukacita, dia membimbingnya langkah demi langkah. Tapi dia mendekapnya erat dan membanjirinya dengan rumus-rumus matematika. Matanya berkaca-kaca saat dia mengakui hanya ingin merasakan kebahagiaan bersamanya. Dia mendekat untuk menciumnya, tapi dia sudah tertidur di pundaknya. Di tempat lain, Nan-Wan terus mencari Ichun dan menemukannya bergantung pada tiang lampu. Dalam keadaan mabuk, dia terbata-bata mengaku dan memohon padanya untuk tidak pergi. Bertingkah seperti anak manja yang butuh dia di sisinya. Keesokan paginya, ketiga pria itu bangun bersamaan dan menemukan para wanita sudah menyiapkan sarapan. Ichun memperhatikan Ming dan Xiaonan memposting foto sarapan ceria di Weibo. Tidak mau kalah, dia ikut serta. Sementara itu, percikan baru tumbuh antara Yao Yao dan Zen. Semuanya tampak tenang, tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Luo Ei kembali. Ichun sudah sangat jatuh cinta pada Nuan-Wan. Mengingat kata-katanya, dia mondar-mandir di kantor menunggunya. Saat dia tidak muncul, frustrasinya meluap. Dia bahkan mempertimbangkan untuk membubarkan tim hanya untuk membebaskan waktunya. Setelah kerja, Nuan-Wan bergegas menemuinya. Dia menutup mata dan berjinjit mendekatinya, hanya untuknya berjinjit lebih tinggi dan menggodanya. Kesal, dia berpaling, tapi dia menariknya kembali, mengangkatnya ke pelukannya, dan menciumnya. Luo Ei dan Shunyan menyaksikan dari luar dengan terkejut. Malam itu, dokter mengirim pesan kepada Ichin bahwa dia mungkin sedang pulih dari alerginya berkat Nuan-Wan. Keesokan paginya, Shinran bangun kesiangan.
Minyoung sudah menyiapkan sarapan bahkan membantunya memulas ulang lipstik. Tepat saat itu, Nuan Wan masuk. Panik, Minyoung mengoleskan lipstik ke seluruh wajah Shinran dan menyembunyikannya di belakang kursi. Curiga, Nuan Wan menggeledah ruangan. Minyoung menutupi wajah Shinran dengan celemek dan menyelundupkannya ke balkon. Shinran marah padanya dan bahkan permintaan maafnya tidak bisa menenangkannya. Di tempat lain, Ichun memanfaatkan momen itu. Saat Nuan Wan meminta tanda tangannya, dia menyelipkan camilan dan memperhatikannya. Mereka hampir mencium sebelum Xiaonan masuk, membuat momen itu canggung. Nuan Wan kabur sementara Lik Chun bersinar dengan kebahagiaan, menikmati pikiran punya pacar. Pekerjaan berlanjut, tapi Xiaonan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Pendapatan perusahaan naik, tapi penjualan secara misterius turun. Huan tidak menunjukkan aktivitas baru, jadi Ichan memerintahkannya untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia ingin tahu apa yang mereka rencanakan. Kemudian, Xiaonan bersiap pulang lebih awal, tapi Fengyi menyelinap ke mobilnya. Dia membawanya ke warung bubur, bilang ini adalah rasa kebahagiaan. Dia mencobanya, ketagihan, dan makan lahap sampai pelayannya mendekat. Yang mengejutkannya, itu adalah ibunya. Funi tidak tahu hubungan mereka tegang. Ibunya meninggalkannya saat dia berumur 6 tahun. Dia bilang padanya bahwa pada hari dia pergi, putranya sudah mati. Mendorongnya, dia pergi dengan marah. Sementara itu, Ichan menghadiri konferensi sendirian tanpa Xiaonan. Dia berusaha menghindari pers, tapi seorang wanita menerobos kerumunan, membuatnya panik. Pada saat yang sama, Xiao diam-diam menukar hard drive Nuan Wan. Xiaonan masih terguncang oleh pertemuannya dengan ibunya, mengingat masa lalunya. Dengan kakek neneknya yang sudah tiada sejak dia kecil, Ichun adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Larut malam itu, Nuan Wan tidak bisa menghubungi Chun dan menjadi khawatir. Luo Ei, bagaimanapun, muncul di sisinya dan membantunya melewati situasi itu. Fengyi mengikuti Xiaonan, tapi dia meledak dan menyuruhnya pergi. Dia menghindari perasaannya dan menolaknya mentah-mentah. Menangis di depan perusahaan, Funmi dilihat oleh Nan Wan, yang kemudian membawanya pulang dan menceritakan semuanya pada Shinron. Kemudian, Ichun pergi ke Skene Wan. Dia mengaku betapa dia merindukannya, menciumnya, dan bilang mereka tidak boleh terpisah apapun yang terjadi. Dia setuju, tapi saat itu, Minyoung menelepon, mendesaknya pulang, enggan meninggalkan Ichun. Keesokan harinya, Funmi cuti seminggu dan Ichin memperhatikan bahwa Xiaonan tampak sibuk. Tiba-tiba, Yao Yao bergegas masuk dengan berita mengejutkan. Beberapa server diretas tadi malam dan beberapa game online terpengaruh. Rapat darurat diadakan. Investigasi mengungkap peretasan berasal dari dalam perusahaan. Rekaman keamanan menunjukkan Nuan Wan mengakses sistem. Lebih buruk lagi, proyek baru Huan dipresentasikan di rapat yang sama, dan itu identik dengan gamenya. Nuan Wan dipanggil di hadapan para eksekutif. Ichun memintanya menyerahkan hard drive yang dia gunakan saat kerja lembur. Saat diperiksa, isinya data curian, membuatnya tampak seolah dia menyabotase ZMG dan menjual proyeknya ke Huan. Pada saat yang sama, Huan dan Ua mengajukan gugatan terhadap ZMG melalui asosiasi. Ichun menyadari Luo E berada di balik segalanya dan curhat pada Xiaonan. Qianan takut dia mencoba menjatuhkan ZMG dan Wan Wan. Sementara itu, Minyoung tiba di ZMG hanya untuk mengetahui bahwa Huan telah membeli gedung kantornya. Mereka bilang padanya jika ingin terus bekerja, dia harus bekerja sama dengan mereka. Tak lama kemudian, Xiao menerobos masuk ke perusahaan, melemparkan kontrak pacaran palsu antara Ichen dan Nan Wan. Marah, dia mengangkat tangannya untuk memukul Ichun, tapi Nuan Wan maju dan menerima tamparan itu. Xiao terus mengamuk sampai Ichun menariknya ke pelukannya untuk melindunginya. Xiao memutus hubungan dengan Ichan dan memerintahkan Nuan Wan meninggalkan ZMG. Begitu Xiao pergi, Ichi menyuruhnya tinggal dan mengabaikan yang lain. Dia bertekad untuk menghadapi Luo E. Karena gugatan itu,
ZMG diperintahkan untuk menutup semua game online-nya sebelum tengah malam. Ich mengatur pertemuan dengan Luo E. Dia mengaku dia yang mengatur kontrak pacaran palsu dan mengungkapkan bahwa dokter yang merawatnya adalah sepupunya. Dia mengaku telah mengawasinya sejak hari dia pindah sekolah tanpa memberitahunya dan bahwa dia telah mengubah dunianya untuk menemukannya. Saat itu, Shini Yen menelepon Nuan Wan dan menyuruhnya datang. Dia tiba tepat saat melihat Luo Ei memeluk Ichun. Dia mendorong Luo Ei begitu melihat Nuan Wan, tapi kerusakan sudah terjadi. Patah hati, dia berlari. Ichun mengejarnya dan menyadari dia tahu tentang dia dan Luo Ei. Alerginya kambuh, tapi dia tidak bisa lagi menghadapi kenyataan. Dia bilang hubungan mereka sudah berakhir dan kabur. Ichun kolaps. Untungnya, Qianan tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Saat Ichun bangun, dia ingin mencari Nuan Wan, tapi Qianan mengingatkannya pada kondisi perusahaan. Sudah lewat tengah malam, dan dia tidak punya pilihan selain menutup semua game. Sementara itu, Nuan Wan, hancur, memutar ulang momen-momen terbahagia mereka di pikirannya, terbebani oleh kekecewaan. Luo Ei kemudian menelepon Echun, menawarkan untuk membahas ZMG. Dia mencoba memaksanya menandatangani kontrak, tapi dia menolak, tidak mau terikat dengan seseorang yang begitu penuh tipu muslihat. Saat itu, Mingyong menerobos masuk dan memukulnya, marah karena dia menyakiti Nuan Wan. Keesokan harinya, ibu Nuan Wan menjodohkannya lagi. Ichun muncul di rumah mencari dia. Malam itu, ayah Nuan Wan minum dengan Ichun, tidak sadar bahwa pria di depannya adalah pacar putrinya. Dia berbicara dengan penuh kasih tentang Nuan Wan dan menawarkan kata-kata penghiburan. Ichun menginap dan menyusuri ke kamarnya di mana dia melihat foto-foto masa kecil. Saat itulah dia menyadari dialah gadis kecil yang dulu berdiri di luar kamar rumah sakitnya setelah kecelakaan ibunya. Di tempat lain, Funi terbaring di tempat tidur. Shinran merawatnya sementara dia mengakui betapa dia sangat menyesal menyakiti Xiaonan. Dia bilang akan kembali ke as seolah tidak pernah bertemu, meski sebenarnya perasaannya padanya tulus. Malam itu, Qianan melihat ibunya menggendong anak barunya. Diam-diam, dia menghapus air matanya. Kemudian, Ichun dan Xiaonan kembali ke perusahaan. Ichun menyerahkan tanggung jawab ZMG kepada Qianan, tidak rela melihat kerja keras hidupnya jatuh ke tangan pesaing. Dia berencana menjauh sebentar. Sementara itu, Nuan Wan kembali ke pekerjaannya sebagai maskot, membagikan selebaran. Setelah 3 jam, dia hanya membagikan 3. Saat dia tersandung dan menjatuhkan semua selebaran, rasanya seperti kesialannya kembali. Kepergiannya membuat Mingyong khawatir. Gelisah mondar-mandir, dia tidak sengaja menginap lipstik. Di luar, Nuan Wan menaiki tangga ke apartemennya, berpapasan dengan Ichun, orang yang ingin dihindarinya. Di dalam, Mingyong menjadi tegang, takut Shenran menangkapnya. Percaya dia sudah naik. Dia santai sampai dia tiba-tiba turun lagi. Dalam panik, dia menginap masker wajahnya. Marah, Shinran menendangnya keluar dari apartemen. Pada saat yang sama, Nuan Wan memaksanya keluar. Kedua pria itu akhirnya terkunci di luar bersama-sama, memanggil-manggil wanita di dalam. Keesokan paginya, Nuan Wan dan Shinron bangun dan menemukan sarapan di meja. Echun dan Mingyong yang menyiapkannya. Ichun mengaku ingin tinggal di tempat Nuan Wan. Dia rindu bersamanya lagi, tapi dia menolak. Hari berikutnya, Nuan Wan pergi kerja hanya untuk menemukan Ichun juga ada di sana. Dia meminta kerja paruh waktu dan bos setuju. Meski sebenarnya, Ichan yang membayarnya untuk mempekerjakannya. Awalnya, Nuan Wan pikir dia bercanda, tapi Ichin menjelaskan bahwa dia sudah memberikan wewenang atas ZMG kepada Qianan. Sekarang, dia tidak berbeda darinya. Saat dia bertanya apakah dia takut alerginya kambuh saat kerja, dia menjawab lembut bahwa dia tidak takut selama dia ada di sisinya. Kembali di ZMG, hanya Shinron dan Xiaonan yang tersisa. Shinran curhat padanya tentang Fengmi dan mendesaknya untuk tidak melepaskan seseorang yang sangat mencintainya. Sementara itu, Nuan Wan dan Ichun bersemangat bekerja.
Dia membagikan selebaran sementara dia mengenakan kostum Pikachu dan untuk sekali ini, kehadirannya menjadi dukungan terbesarnya. Saat hari hampir berakhir, Nuan tidak sengaja menabrak seorang pelanggan, menumpahkan kopi panas. Ichun bergegas menahannya, tapi pelanggan itu kasar menangkap tangannya. Alerginya kambuh dan dia sulit bernapas sebelum kolaps di pelukan Wan. Sementara itu, Qianan terus mengunjungi ibunya setiap hari. Dia memperhatikan punggungnya yang membungkuk dan ingin membantu, tapi keluarga barunya sudah merawatnya. Merasa ditinggalkan, dia menahan sakitnya dalam diam. Saat berpapasan dengan Fengmi, dia berusaha tampil kuat, tapi akhirnya menangis. Dia maju, mengaku perasaannya, dan menciumnya. Itu adalah pengakuan cintanya yang ke-99. Di tempat lain, Shinron pulang kerja dan menemukan Mingyong menunggu di halte bus. Dia bilang mereka tidak ditakdirkan bersama dan bahwa dia tidak menyukainya. Mingyong mengejarnya, menariknya kembali, dan menciumnya. Pada saat yang sama, Ichun sadar. Pikirannya pertama adalah menjelaskan situasinya dengan Luo Ei. Tapi Nanwan sudah mengakhiri segalanya. Yakin dia telah menghancurkan reputasi ZMG. Ichun memeluknya erat dan mengingatkannya pada masa kecil mereka. Dia ingat bagaimana Xiao memukulinya karena melawan ibu tirinya, bagaimana Wan menghiburnya, dan bagaimana dia memberinya gambar kecil. Dia berjanji akan merebut kembali segalanya untuknya jika dia mau tetap di sisinya. Sejak saat itu, Wan melihatnya di mana-mana. Di rumahnya, dia memasakkan sarapan. Rasanya seperti alam semesta mengembalikan semua yang dia berikan. Kemudian, Xiaonan dan Mingyong tiba lebih awal di kafe. Keduanya jelas terbebani. Xiaonan mendengar komentar bahwa dia tidak akan pernah menyukainya lagi. Sementara Mingyong diberitahu bahwa dia tidak pernah menyukainya sama sekali. Ichun mengucapkan selamat kepada para wanita karena lolos dari penderitaan dan menggoda para pria. Canda mereka terputus oleh suara tangisan bayi di luar. Mereka melangkah keluar dan menemukan seorang bayi di kereta dorong di depan pintu. Chun terpaksa menggendong bayi itu. Di luar dugaan, bayi itu berhenti menangis di pelukannya, tapi menangis lagi saat diletakkan. Xiaonan menemukan catatan dari ibunya yang meminta toko itu merawat anaknya selama 1 hari. Pemiliknya menyerahkan bayi itu pada Mer. Pada saat yang sama, Fengyi bersiap kembali ke AS. Wan ingin membantu Xiaonan, tapi Fengyi sudah mengerahkan segala usaha. Tepat saat itu, Shinran pulang dan memberitahu mereka tentang bayi itu. Sekarang mereka bertiga bertanggung jawab merawatnya. Saat tiba waktunya ganti popok, Xiaonan dan Mingyong kabur, meninggalkan Ichan menelepon Wan minta tolong. Bersama-sama, mengenakan masker dan sarung tangan, mereka berhasil melewatinya. Di tengah kekacauan,